Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudara, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita pakai waktu itu. Jangan sampai waktu itu habis dan kita tidak memiliki kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika tubuhmu menjadi lemah, tidak berdaya, ketika pikiranmu tidak mampu untuk mengingat banyak hal, maka itu sudah habis waktunya kepada kita. Dan ketika kita tidak memakai waktu kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan, maka waktunya penderitaanlah yang akan kita dapatkan. Hati-hati. Makanya mari puji Tuhan, hidupmu akan bersukacita dan engkau akan mendapatkan tempat yang mulia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-31. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Amsal 14 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, cara kita memperlakukan manusia atau sesama kita itu menunjukkan sikap kita kepada Tuhan. Kalau kita memperlakukan saudara-saudara kita atau sesama manusia dengan baik, berarti kita menunjukkan atau sedang menunjukkan penghormatan, penghargaan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama manusia, mencintai sesama manusia, kita sedang menunjukkan bahwa kita begitu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi makanya saudara-saudara, tidak akan mungkin orang bisa menyebut dirinya mengasihi Tuhan. Aku sungguh mencintai Tuhan, aku terus mau memuji, memuliakan nama Tuhan dalam bait-Mu. Ada begitu banyak orang yang selalu saja kalau kata-katanya memuji Tuhan, kalau cara-caranya terus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memuji Tuhan. Tetapi apabila sikapnya terhadap sesama tidak mengasihi, tidak menghormati, bahkan menghinakan orang yang miskin, orang yang rendah, dia adalah pembohong. Yohanes berkata, saudara-saudara, dalam suratnya 1 Yohanes itu dia katakan, pendustalah orang yang berkata mencintai Tuhan tapi membenci sesamanya. Bagaimana mungkin dia bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, sementara sesama manusia yang kelihatan saja dia tidak mengasihi. Itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, terlalu gampang. Makanya jangan selalu mengklaim diri kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mencintai Tuhan. Aku sungguh-sungguh sudah hidup baru. Aku sangat rindu akan memuliakan Tuhan. Pemujian kita dan pemuliaan Tuhan itu terlihat dari sikap apa yang kita lakukan terhadap sesama. Kalau kita tidak mengasihi, tidak mencintai, bahkan menindas orang-orang yang miskin yang diciptakan Tuhan itu, maka itu menunjukkan bahwa kita sedang berdusta. Karena tidak akan mungkin orang yang mencintai Tuhan mampu membenci sesamanya, tidak mengasihi, tidak mencintai, tidak menghormati, tidak merangkul, tidak meneguhkan, dan tidak menguatkan orang-orang yang miskin, bahkan malah menindas. Ada dua alasan, saudara-saudara. Kalau dikatakan di Ayub 31 ayat 15 dia katakan, bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Artinya saudara-saudara, kalau engkau, aku, kita
adalah ciptaan Tuhan, maka juga orang lain termasuk orang-orang miskin adalah ciptaan Tuhan. Dan ketika kita memperlakukan mereka dengan tidak baik, maka kita sedang memperlakukan dan tidak menghormati Tuhan dengan tidak baik. Itu. Makanya saudara-saudara, mari perlakukan Tuhan sesama manusia dengan baik. Ya. Bahkan lebih tegas lagi Tuhan mengatakan, ia merasa dirinya terhina oleh perlakuan buruk yang diperbuat atas orang-orang yang miskin. Tuhan itu merasa terhina. Merasa apa? Dinistakan, dihina, dihujat. Barang siapa memperlakukan orang miskin dengan tidak benar dan mengambil kesempatan untuk melawan dia, memperlakukan dia, menghina dia hanya karena dia miskin dan tidak mampu menolong diri sendiri, biarlah dia tahu bahwa dia telah menghina penciptanya. Jadi makanya saudara-saudara, jangan sampai kita mengabaikan orang-orang miskin. Bahaya itu. Kita sedang menghina Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini sebenarnya adalah Yesus sendiri, Tuhan sendiri mengidentikan dirinya sama seperti orang miskin. Jadi ketika kita memperlakukan orang miskin itu dengan baik, berarti dia juga sedang memperlakukan Kristus juga dengan baik. Itu yang dikatakan dari Matius 25 ayat 40 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Ingat itu, saudaraku yang paling hina ini, yang paling miskin ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menghina orang miskin, kita sedang menghina Kristus. Itu yang menarik yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Ketika orang bertanya kepadanya, Bunda Teresa, kenapa engkau bisa mengasihi sesama manusia sekalipun dia bukan orang Kristen? Apa jawab Bunda Teresa? Karena di wajah setiap orang aku melihat di situ ada wajahnya Kristus. Ketika aku memperlakukan orang dengan tidak baik, maka aku sedang memperlakukan Kristus. Ketika orang lain sedang menangis karena tingkah dan sikapku dan perlakuanku yang tidak baik kepada orang lain, maka aku melihat bahwa di dalam wajahnya Kristus sedang menangis. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan sampai ada kita yang menghinakan orang lain hanya karena dia miskin, cacat, atau orang-orang yang tidak berdaya. Jangan sampai perkataan kita keluar menghina mereka, sebab Kristus ada bersama dengan mereka. Dan Kristus menyatakan dirinya bahwa dia adalah saudara bagi orang yang miskin itu. Ketika kita menghina, menghujat, memaki, memperlakukan orang dengan tidak baik karena dia miskin, kita juga sedang menghujat Tuhan. Makanya perlakukanlah orang dengan baik. Saling mengasihilah kita, saling mencintailah, supaya Tuhan juga berkenan dan sukacita kepada kita. Jadi orang yang pengasih, menjadi orang yang pemurah, yang orang suka mencintai, maka Tuhan akan mencintai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Begitu indah, kami diingatkan supaya kami memperlakukan orang-orang yang hina, yang miskin dengan baik. Sebab kami sedang menghinakan Tuhan ketika kami memperlakukan orang-orang yang miskin dengan tidak baik. Terima kasih Yesus untuk mengingatkan kami. Biarlah kami boleh hidup saling mencintai, saling mengasihi, satu dengan yang lain. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Marilah hidup dalam kasih, hidup dalam mencintai. Bahagianya, nikmati hidup untuk mencintai dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.